Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, munculnya Xiao Yan di depan Yao Xiaotian membuatnya tertawa aneh. Raja ini tidak ingin tahu siapa namamu. Hari ini, kamu bisa mati dengan damai di sini. Tubuh Yao Xiaotian segera berguncang saat aura jahat yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Sebuah energi petir membentuk telapak tangan setinggi 300 meter di atasnya. Matilah! Tangan besar tiba-tiba jatuh dan menghantam Xiao Yan di bawah, setelah kata Yao Xiaotian terdengar. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiao Yan mengangkat kepalanya saat telapak tangan dengan cepat diperbesar di matanya. Mengayunkan lengan bajunya, api panas melonjak ke segala arah dan mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api. Saat bersentuhan dengan tangan besar, suhu yang menakutkan dengan cepat menyebabkan tangan besar memancarkan kabut putih yang padat. Api surgawi. Yao Xiaotian sedikit merajut alisnya saat dia mendengus dingin. Kedua tangannya segera membentuk banyak segel rumit dan energi di atas danau sekali lagi berkumpul. Kemudian membentuk jari kuning pekat. Jari musim semi kuning. Memutuskan hidup dan mati. Yao Xiaotian dengan dingin tertawa saat dia menekan jarinya ke bawah. Seluruh langit-langit runtuh ketika dinding di sekitar jurang yang dalam hancur terpisah, membentuk retakan besar. Teknik Dou kelas Tianya. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan dari jari musim semi kuning. Kakinya melangkah maju saat douci yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Cahaya hitam meletus dan berubah menjadi bola cahaya hitam dan melepaskan kekuatan hisap yang menakutkan. Tapak penciptaan surgawi agung. Hancurkan! Segera. Bola cahaya hitam yang sangat besar bergegas naik dan dengan cepat muncul di mana jari musim semi kuning terletak sebelum tiba-tiba mulai berotasi liar. Suara retakan terdengar saat jari kuning menekan bola cahaya warna hitam. Energi yang menakutkan menyapu jurang seperti badai. Gelombang demi gelombang kekuatan penghancur tersebar sebelum jari musim semi kuning diseret ke dalam cahaya hitam, sampai akhirnya ditelan ke dalam di depan mata Yao Xiaotian yang terkejut. Bocah, aku telah meremehkanmu. Ekspresi serius melintas di mata Yao Xiaotian setelah melihat hancurnya jari musim semi kuning. Tubuhnya sekali lagi bergoyang saat douci dingin melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian tubuhnya mulai membengkak dan berubah menjadi ular hitam sepanjang 300 meter. Teknik segel musim semi kuning. Yao Xiaotian dengan marah meraung di langit. Sebuah kekuatan gelap dan dingin tiba-tiba meletus dari 9 mata air musim semi di bawah. Kemudian membentuk segel gunung hitam yang ditutupi dengan banyak simbol misterius. Xiao Yan, berhati-hatilah. Itu adalah salah satu kunci teknik Dou kelas Tian menengah dari suku 9 piton tanah. Jika kamu tertekan olehnya, kamu akan disegel di dalam 9 mata air musim semi. Saat itu, aku dikejutkan oleh teknik ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun. Peringatan Yao Ming terdengar di samping telinga Xiao Yan setelah segel raksasa muncul. Bocah! Pergi dan mati. Yao Xiaotian dengan keras tertawa saat dia mengayunkan ekor besarnya. Segel raksasa hitam tiba-tiba berubah dan melesat ke arah Xiao Yan. Sebuah ledakan besar terdengar saat segel raksasa hitam tiba di atas kepala Xiao Yan. Akhirnya, jatuh dan dengan kejam menabrak 9 mata air musim semi. Tawa Yao Xiaotian baru saja muncul saat segel hitam raksasa menekan 9 mata air musim semi. Namun, sebuah suara keras muncul beberapa saat kemudian. Segel raksasa itu terguncang sampai terbang mundur. Apa? Yao Xiaotian langsung terkejut ketika melihat segel itu terlempar kembali. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menekanku. 9 mata air musim semi tiba-tiba meledak. Cahaya keemasan meletus seperti matahari. Dalam sekejap, itu muncul di atas kepala Yao Xiaotian. Tangan emas besar yang berisi teratai api 4 warna berputar di atasnya. Kemudian, tangan itu dengan brutal membanting dan tanpa ampun memukul kepala ular besar. Teratai api meledak saat melakukan kontak dengan kepala ular. Kekuatan penghancur menghantam tubuh Yao Xiaotian. Darah yang mengandung panas meledak keluar dari tubuhnya. Kemudian terbang mundur dan akhirnya menabrak dinding gunung. Pada saat yang sama, sosok emas raksasa turun dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian. Kemudian, tinjunya yang dilapisi api surgawi dengan kejam menghantam. Ini menyebabkan Yao Xiaotian memancarkan teriakan yang menyedihkan. Bajingan, kamu berani bertindak kejam di wilayah 9 ular piton tanah. Penjaga ular piton, tangkap orang ini. Raungan keras tiba-tiba terdengar di langit saat Xiao Yan bersiap untuk menghancurkan Yao Xiaotian sampai mati.
Suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari seluruh pegunungan. Gelombang demi gelombang aura kuat meletus. Jelas, pertempuran antara Xiao Yan dan Yao Xiaotian telah menarik perhatian seluruh suku 9 ular piton tanah. Xiao Yan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan keras yang menggema. Namun kedua kakinya terus menginjak tubuh Yao Xiaotian tanpa ampun. Mengangkat kepalanya ke arah langit, hanya untuk menemukan bahwa langit saat ini dipenuhi oleh banyak ahli dari suku 9 ular piton tanah yang melototinya dengan mata bengis. Sementara itu, para penjaga 9 ular piton langsung merespon. Banyak sosok dengan baju zirah berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai pegunungan. Mereka muncul di sekitar Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Tatapan Xiao Yan menyapu 100 penjaga ular tenang dan kejutan melintas di hatinya. Pasukan elit ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh aliansi Sky Mansion. Di sisi lain, sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiao Yan yang merasa terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa melepaskan diri dari belenggu Xiao Yan dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Matanya merah saat berteriak. Semua tetua, dengarkan, bentuk formasi agung 10.000 ular. Bunuh orang ini! Namun, sebelum para tetua membentuk formasi, tawa dingin Yao Ming segera terdengar, tubuhnya juga muncul di udara. Yao Xiaotian, apa kamu berencana menyingkirkanku tanpa sepengetahuan siapapun? Kepala suku Yao Ming, bagaimana mungkin? Bukankah kamu mati setelah latihanmu salah? Beberapa tetua akhirnya berteriak tak percaya beberapa saat kemudian. Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang muncul. Matanya beralih ke tetua pertama saat dia berteriak lagi. Diam! Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini pasti kaki tangan bocah itu. Dia sengaja menyamar sebagai kakak untuk menimbulkan keresahan. Yao Ming sekali lagi tertawa. Setelah itu, matanya menyapu beberapa tetua. Tetua Xian, Tetua Ming, Tetua Liu, kalian bertiga paling dekat denganku saat itu. Jangan bilang kalian bahkan tidak mengenaliku. Ketiga tetua berambut putih melirik Yao Ming. Kegembiraan muncul di wajah mereka. Dia benar-benar kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup akrab dengan auranya. Ming Chang, kalian bertiga seharusnya tidak membuat keributan di dalam suku. Saat ini, kepala suku 9 ular piton tanah adalah Yao Xiaotian. Apakah kalian mencoba mengkhianati suku? Tetua pertama melototi mereka bertiga dengan tatapan sinis. Tetua pertama, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Ketiga tetua buru-buru menjawab. Tidak ada kesalahpahaman. Saat itu, alasanku menghilang justru karena saudara baikku ini dan tetua pertama. Mereka telah bergandengan tangan untuk meracuni dan melukaiku. Mereka bahkan menyegelku di dasar 9 mata air tenang. Yao Ming tertawa kecil. Apa? Kata-kata Yao Ming tak diragukan lagi seperti petir yang menggelegar di telinga semua orang. Tetua pertama, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming benar? Beberapa tetua langsung berteriak. Orang ini palsu. Bisakah kalian mempercayai kata-katanya? Tetua pertama menjawab dengan suara sinis. Ia segera melambaikan lengan bajunya. Kalau begitu, aku akan menangkapnya sendiri. Tubuh tetua pertama tiba-tiba menghilang dan muncul di depan Yao Ming. Tangannya yang keriput menjadi hitam pekat saat bau busuk menyengat menyebar darinya. Tapak racun agung daun layu. Tetua pertama, kamu benar-benar cepat dalam upayamu untuk membungkamnya. Tawa keras terdengar dari bawah saat cahaya keemasan melonjak dan muncul di antara Yao Ming dan tetua pertama. Kemudian bertabrakan keras dengan tetua pertama. Badai energi menyapu saat keduanya bertabrakan. Tetua pertama mundur 2 langkah. Matanya muram saat ia melototi sosok manusia emas. Bocah, kamu mencari kematian. Tetua pertama, kamu sepertinya semakin cemas. Yao Ming perlahan melangkah maju dan tiba-tiba membuka mulutnya. Cahaya hitam melesat keluar dan berubah menjadi tongkat kerajaan hitam sepanjang 15 meter. 2 ular berbisa yang tampak hidup melilit di ujung tongkat. Sebuah manik hitam seukuran kepalan tangan berada di antara kedua ular. Itu memancarkan cahaya dingin yang redup. Tongkat kerajaan 9 piton tanah yang telah hilang selama ratusan tahun. Itu adalah kenang-kenangan dari kepala suku. Ekspresi semua tetua di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam muncul. Jelas, siapa yang memegang tongkat ini, dialah kepala suku sebenarnya. Itu sudah menjadi aturan suku. Bajingan, pergi dan mati. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama langsung berubah.
Keduanya bergegas keluar bersamaan dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Angin yang menakutkan menyapu saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan. Kalian berdua benar-benar cemas. Kemungkinan semua orang yang hadir tahu persis apa yang kalian berdua rencanakan. Tubuh Xiao Yan bergetar. Ia melepaskan tubuh kaca King Kong hingga batasnya. Pada saat yang sama, tato klan muncul di dahinya. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut. Auranya bahkan sedikit lebih kuat dari tetua pertama. Izinkan aku menguji seberapa kuat dua Dou Sheng jika digabungkan. Xiao Yan tertawa. Kedua tangannya diayunkan dan bertabrakan hebat dengan 4 telapak tangan. Sebuah ledakan terdengar. Riak yang menakutkan mengguncang pegunungan dalam radius 50 km hingga runtuh. Banyak lubang selebar 300 meter juga muncul di tanah. Kekuatan penghancur dari pertarungan antara Dou Sheng sejati sungguh luar biasa. Jari musim semi kuning. Cakar racun hantu senyap. Sebuah jari energi besar sekali lagi turun dari langit dan dengan kejam menekan Xiao Yan. Pada saat yang sama, cakar tangan tetua pertama telah mencair menjadi kental hitam. Bahkan udaranya sendiri telah terkorosi menjadi ketiadaan saat cairan itu jatuh. Tapak penciptaan surgawi agung. Teknik segel dewa, gabungan 5 segel. Ekspresi Xiao Yan tampak luar biasa muram saat dua serangan liar mendekat. Tangan kanannya melengkung saat bola cahaya hitam raksasa terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel sebelum 5 tapak energi terbentuk dengan cepat. Mereka bergabung menjadi tapak kristal. Keduanya dilepaskan bersamaan dan bertabrakan dengan jari energi raksasa dan cakar hantu tetua pertama. Seluruh area hening saat tabrakan terjadi. Badai energi tiba-tiba terbentuk dari tabrakan tersebut. Ruang dalam radius 300 meter benar-benar runtuh. Semua puncak gunung hancur menjadi debu. Sosok cahaya keemasan terhuyung mundur di langit sementara Yao Xiaotian dan tetua pertama terdorong mundur. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka menatap Xiao Yan dengan sedikit keterkejutan. Sial! Dari mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Dia luar biasa kuat. Tetua pertama. Aku akan menghalangi bocah ini. Kamu harus mencari kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Wajah Yao Xiaotian muram saat dia berkata. Tidak perlu mencari kesempatan. Kamu bisa melakukannya sekarang. Pakaian Yao Ming berkibar saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Matanya bagai pisau tajam yang melesat ke arah Yao Xiaotian dan tetua pertama. Dou Sheng bintang 2, ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama langsung memucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Berapa banyak kekuatanmu yang telah kamu pulihkan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. 60%. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian. Yao Ming tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, serahkan tetua pertama kepadaku. Kamu harus menyelesaikan urusan kalian berdua dengan baik. Xiao Yan tertawa kecil. Ya, Yao Ming mengangguk. Ia tidak mengatakan hal yang tidak perlu saat berbalik menuju Yao Xiaotian. Saudaraku yang baik, hari ini, izinkan aku membalas semua kepahitan yang telah kurasakan selama ratusan tahun ini kepadamu. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di hadapan tetua pertama setelah Yao Ming bertindak. Tinjunya langsung berbenturan dengan angin tapak tangan Douci hitam pekat dan berbau busuk milik tetua pertama. Sebuah bibit api panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan gumpalan beracun yang mematikan. Kekuatan dahsyat itu juga menyebabkan tetua pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai bergejolak. Tetua pertama, kamu harus menyerah saja. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 serangan. Begitu dia bebas, nasibmu kemungkinan besar akan sangat mengerikan. Raksasa emas menatap tetua pertama yang berada tak jauh darinya dan tertawa. Wajah tetua pertama berkedut. Tepi matanya menyapu medan pertarungan Yao Xiaotian. Saat ini, Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming hingga ia tak mampu melawan. Bajingan, usaha bertahun-tahun ini sia-sia. Tetua pertama merasakan amarah dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Saudaraku yang baik, kemajuanmu begitu sedikit setelah bertahun-tahun. Kamu benar-benar mengecewakanku. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan sementara pikiran marah masih terngiang di hati tetua pertama. Tak lama kemudian, teriakan menyedihkan Yao Xiaotian terdengar. Tubuhnya terbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari separuh gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Pertarungan antar Dou Sheng dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu.
Sebuah ledakan terdengar lagi saat kaki Yao Ming menginjak Yao Xiaotian dengan keras. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Bahkan beberapa organ dalamnya yang hancur menyembur keluar dari mulutnya. Yao Xiaotian tampak sangat menderita. Namun tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Darah menetes dari kepalanya, membuat wajahnya tampak sangat ganas. Selama pertarungan dengan Yao Xiaotian, Yao Ming benar-benar menunjukkan apa artinya tidak menahan diri. Jika tidak, akan mustahil baginya untuk menghabisi Dou Sheng bintang 1 secepat ini. Sepertinya Yao Ming ini memang menyimpan kebencian yang amat dalam terhadap Yao Xiaotian. Semua serangannya sungguh kejam. Xiao Yan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang berlumuran darah. Kakak, tolong lepaskan aku. Saat itu, aku tergoda oleh tetua pertama untuk melakukan tindakan seperti binatang buas. Yao Xiaotian berteriak dengan suara serak. Apakah kamu baru sadar bahwa aku adalah kakakmu sekarang? Kepahitan yang kuderita selama beberapa ratus tahun ini semua berkatmu. Suara Yao Ming terdengar berat. Ia perlahan menurunkan tubuhnya dan tangannya mengusap kepala Yao Xiaotian. Wajahnya yang berlumuran darah tiba-tiba menunjukkan kelembutan. Yao Xiaotian gemetar saat merasakan sentuhan Yao Ming. Ia bisa merasakan niat membunuh di hati Yao Ming. Tak lama kemudian, ekspresi buas terpancar di matanya. Mata Yao Ming berubah gelap dan dingin saat Yao Xiaotian akan mengedarkan douchi-nya untuk meledakkan tubuhnya. Tangannya bagaikan pisau tajam saat dengan kejam menusuk kepala Yao Xiaotian. Darah segar menyembur keluar bersama otaknya. Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya ditusukkan ke kepala Yao Xiaotian. Setelah itu, ia perlahan menariknya. Ada manik hitam bundar seukuran kepalan tangan di tangannya. Namun, kesedihan langsung melintas di matanya. Hatinya tak merasakan banyak kegembiraan meskipun telah membalas dendam. Saudara yang saling membunuh mungkin merupakan adegan paling tragis di dunia. Tetua pertama, giliranmu selanjutnya. Yao Ming menghela napas panjang sambil menatap langit. Ia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Tetua pertama gemetar setelah melihat mata Yao Ming yang sangat ganas. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya saat tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Ledakan surgawi ular iblis? Segera, tubuhnya membengkak. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat ini. Ia segera mundur, merasa agak gelisah. Dia benar-benar berani menghancurkan dirinya sendiri. Yao Ming juga terkejut dengan keputusan tegas tetua pertama. Tubuhnya pun segera terdorong mundur. Tubuh tetua pertama akhirnya meledak dengan dahsyat, sementara Xiao Yan dan Yao Ming bergegas mundur. Energi mengerikan langsung meratakan pegunungan dalam radius 300 meter. Banyak ular energi hitam berhamburan ke segala arah ketika serangan energi ini dilepaskan. Ular-ular hitam ini dengan cepat lenyap begitu menyentuh tanah. Dia tidak menghancurkan dirinya sendiri. Orang tua ini benar-benar licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya dalam sebuah avatar. Rasa terkejut melintas di hati Xiao Yan saat mengamati ular-ular ini. Iblis tua ini terlalu mudah dilepaskan. Serangan energi perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku 9 ular piton tanah. Lakukan pencarian dalam radius 5.000 km. Kita harus menemukan iblis tua itu. Xiao Yan memperhatikan Yao Ming menyelesaikan urusan di dalam suku dengan tertib. Meskipun orang ini telah disegel selama bertahun-tahun, sikapnya tidak goyah. Pada saat yang sama, kelompok Cailin terbang keluar dari jurang yang dalam saat Xiao Yan berhenti mengaktifkan tubuh kaca King Kong. Akhirnya, mereka melayang di sampingnya. Saudara Xiao Yan, terima kasih telah membantu kali ini. Yao Ming berbalik dan menangkupkan tangannya. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Saudara Xiao Yan, tidak ada cara bagiku untuk membalas budimu yang begitu besar. Meskipun demikian, aku tetap harus membalas budimu. Jangan buru-buru menolak tawaranku. Kurasa kamu akan tertarik dengan hadiah yang kubicarakan. Yao Ming merenung sejenak sebelum tertawa. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Aku ingin tahu apakah saudara Xiao Yan pernah mendengar tentang Huang Chuansheng? Yao Ming tersenyum dan bertanya. Huang Chuansheng? Xiao Yan terkejut. Ekspresinya akhirnya berubah. Ahli yang setengah langkah ke level Dou di pada zaman kuno?